Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau latihan soal tentang SKB penyuluhan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Benih bina dapat diproduksi melalui perbanyakan generatif dan atau perbanyakan vegetatif. Dapat diklasifikasikan ke dalam BS, BD, BP, BP1, BP2, BR, BR1, BR2, BR3, BR4, BS, BD, BP1, BP2, BR1, BR2, BR3, BR4, benih per jenis atau breeder seed disingkat BS tadi ya, seperti yang A dan B tadi, benih dasar atau foundation seed atau BD, benih pokok atau stock seed atau BP, kemudian benih sebar extension seed atau BR. Option berikutnya BS, BD, BP, BP1, BP2, BR. Jawabannya adalah benih per jenis atau breeder seed atau BS, benih dasar foundation seed atau BD, benih pokok stock seed atau BP, benih sebar extension seed atau disingkat dengan BR. Ya, jadi benih bina itu dapat diklasifikasikan dalam ada 4 klasifikasi benih bina. Ya, yang pertama benih per jenis atau disingkat dengan BS, benih dasar atau BD, benih pokok atau BP, benih sebar atau BR. Kita lanjut soal berikutnya. Benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi merupakan benih inti atau nucleus seed, benih dasar foundation seed, benih varietas lokal atau benih bina. Jadi benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi itu merupakan benih bina. Nah, benih bina itu adalah benih dari varietas unggul, tanaman pangan, dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi. Kemudian, kalau benih varietas lokal itu merupakan benih yang diproduksi dari varietas lokal. Kemudian, benih inti atau nukleosid yang selanjutnya disebut NS adalah benih awal yang penyediaannya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan. Kemudian benih dasar atau foundation seed yang selanjutnya disebut BD itu merupakan keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD. Soal berikutnya, benih yang diproduksi oleh produsen benih adalah BS, BP, BD, BR, BD, BP, BP1, BP2, BR, BR1, BR2, BR3, BR4, BP1, BP2, BR1, BR2, BR3, dan BR4. Jadi benih yang diproduksi oleh produsen benih adalah BD, BP, BP1, BP2, BR, BR1, BR2, BR3, dan BR4. Nah, ini ya jawabannya. Benih yang ini merupakan benih yang diproduksi oleh produsen benih. Soal yang berikutnya, benih bina yang diedarkan wajib diberi label. Warna label benih pokok atau BP itu adalah, jadi warna label benih pokok itu apa? A, warna labelnya berwarna kuning, B berwarna putih, C berwarna biru, dan D berwarna ungu. Jadi warna label benih pokok stock seed atau BP itu adalah warna ungu ya. Jadi benih bina itu ada beberapa label warnanya ya, karena ada 4 tadi ya benih bina itu, BS, BD, BP, dan BR. Nah, kalau BS itu warna labelnya itu warna kuning. Kemudian kalau BD warna labelnya warna putih, BP warna labelnya warna ungu, BR itu berwarna
biru ya. Jadi label-labelnya berbeda-beda. Selanjutnya, yang menyelenggarakan sertifikasi sistem manajemen mutu produsen benih bina adalah A. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau LSSM, B. Menteri Pertanian, C. UPTD, dan D. Semua benar. Jadi yang menyelenggarakan sertifikasi sistem manajemen mutu produsen benih bina itu adalah Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau disingkat LSSM. Sertifikasi sistem manajemen mutu itu diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau LSSM yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ruang lingkup di bidang perbenihan. Kemudian LSSM itu menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan akreditasi. Nah, LSM itu dalam melakukan kegiatan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan komoditas binaan paling sedikit setiap 1 tahun sekali dengan tembusan kepada lembaga akreditasi. Ya, kita lanjut. Pembinaan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina dan benih varietas lokal dilakukan oleh Badan Pengawas, Direktur Jenderal, dan Kepala Dinas sesuai. Kemudian yang B, Menteri Pertanian, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. C. Menteri Pertanian, Badan Pengawas, Direktur Jenderal, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. Dan D. Direktur Jenderal dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. Jadi pembinaan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina dan benih varietas lokal itu dilakukan oleh yang D, yaitu Direktur Jenderal dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. Nah, pembinaan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina dan benih varietas lokal itu dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. Soal selanjutnya, pengawasan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina dilakukan oleh pengawas benih tanaman atau pengawas mutu pakan yang dilakukan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud. Paling sedikit, A. Melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi, B. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara, C. Mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu, dan D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Nih, pengawasan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina dilakukan oleh pengawas benih tanaman atau pengawas mutu pakan. Pengawas sebagaimana maksud paling sedikit. Ya, pengawasannya itu tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi. Itu ada di option yang A. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta cara pengemasan benih bina. Nih, ya, serta cara pengemasan ya, pengemasan benih bina kayaknya. Yang C, mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu. Ini dia, ya, seperti ini, benar semua. Kemudian berikutnya memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok, dan pengedar benih bina. Yang berikutnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Dan yang terakhir melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi, dan peredaran benih bina itu sendiri. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini, latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga teman-teman lulus CPNS di tahun ini. Demikianlah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.